Jadi soal yang pertama itu penanganan kesehatan fisik dan psikis dan kelainan gizi pada anak. Jadi yang pertama itu kesehatan fisiknya itu, yang pertama itu memberikan makanan. Kita sebagai orang tua itu akan memberikan makanan bergizi yang seimbang seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin dan juga mineral. Kedua itu menjaga kebersihan diri anak seperti mandi dan cuci tangan. Yang ketiga itu imunisasi harus lengkap. Terus itu yang keempat aktivitas fisik seperti bermain aktif. Yang kelima itu istirahat yang cukup. Kedua itu kesehatan fisik psikis, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak, terus lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak, stimulasi perkembangan, bermain, komunikasi, tidak memberikan tekanan berlebihan kepada anak, mengajarkan pengelolaan emosi sederhana kepada anak. Penanggulangan kelainan gizi yaitu meningkatkan asupan makanan bergizi tinggi kalori dan protein, gizi lebih, mengatur pola makan dan aktivitas fisik, stunting, pemenuhan gizi sejak dini, 1000 HPK, anemia, pemberian makanan tinggi zat besi seperti sayuran hijau, hati, daging. Terus itu yang terakhir itu konsultasi ke tenaga kesehatan jika diperlukan. Jadi yang soal kedua itu analisis kasus anak usia 3 tahun itu gejalanya lemah, kurang aktif, berat badannya stagnan. Analisis kemungkinan anak mengalami gizi kurang, itu risiko kronis. Alasannya itu berat badan tidak naik selama 3 bulan, tanda gangguan pertumbuhan, terus lemah dan kurang aktif, kekurangan energi. Kemungkinan penyebabnya asupan makanan tidak cukup, kurangnya protein dan energi, bisa juga karena infeksi berulang. Soal yang ketiga itu analisis energi menu anak 4-5 tahun. Total energi sudah dihitung 405 kcal. Analisis kebutuhan energi anak usia 4-5 tahun yaitu 1400 sampai 1600 kcal per harinya. Itu hanya memenuhi sekitar 50 sampai 60% kebutuhan. Kesimpulannya itu belum cukup. Terus itu kurangnya pada protein, vitamin, buah dan sayur, terus energi total. Yang keempat itu analisis kasus mahasiswa, gejala pusing, lemah, mudah ngantuk. Analisis kemungkinan mengalami anemia, kekurangan zat besi, kekurangan energi dan cairan. Penyebabnya pola makan tidak seimbang, kurangnya air putih, tidak konsumsi buah. Dampaknya konsentrasi menurun, cepat lelah dan produktivitas rendah. Terus itu mahasiswa 19 tahun, pola makan hanya 2 kali makan, tidak ada sayuran dan buah. Analisisnya itu tidak memenuhi gizi seimbang, kurangnya serat, vitamin, mineral. Pembandingan dengan AKG anak usia 19 tahun sampai 20 tahun itu 250 kcal itu untuk pria. Pada makanan ini kemungkinan kurangnya kualitas gizi tidak seimbang meskipun kalori bisa cukup. Risiko gangguan pencernaan, mudah sakit, kurang vitamin. 5. Menu anak TK. Total energi bubur ayam 220 kcal, pisang 90 kcal. Total 310 kcal.
Apakah cukup untuk 5 jam? Jawabannya tidak cukup. Tidak cukup. Alasannya, kebutuhan anak selama setengah hari sekitar 500 sampai 700 kcal. Menu hanya 310 kcal. Kurang energi untuk aktivitas belajar dan bermain. Saran, tambahkan susu dan telur sebagai protein. Terus itu sayur dan cemilan sehari-hari. Sekian jawaban dari analisis soal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.